Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih bagi kalian yang telah subscribe channel ini. Bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Pada video kali ini kita akan membahas perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan diwarnai oleh beberapa peristiwa, yaitu insiden Hotel Zamato, pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, dan serangan umum 1 Maret 1949. Baik anak-anak, mari kita mulai pembahasan kita satu persatu. Yang pertama adalah insiden Hotel Zamato. Insiden ini bermula pada tanggal 18 September 1945 ketika Sekutu dan Belanda dari Afnei bersama-sama dengan rombongan Intercross mendarat di Surabaya. Rombongan Sekutu tersebut oleh administrasi Jepang di Surabaya ditempatkan di Hotel Zamato. Kemudian sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V.C.H. Plukman pada malam hari tanggal 18 September 1945 mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas hotel. Para pemuda Surabaya kemudian keesokan harinya melihatnya dan menjadi marah. Kemudian menurunkan dan merobek warna biru, dan kemudian bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia, yaitu merah putih. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang kedua, pertempuran Surabaya. Pendaratan tentara Sekutu di Surabaya yang diwakili oleh tentara Inggris diboncengi oleh Nika. Akibatnya menimbulkan kemarahan arek-arek Surabaya sehingga terjadi insiden yang menyebabkan kematian AWS Malabi. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan diri dan menyerahkan segala macam persenjataan, namun ultimatum tersebut ditolak. Pada tanggal 10 November 1945 pukul 06.00, tentara Sekutu menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara. Di bawah pimpinan Gubernur Suryo dan Sutomo atau Bung Tomo, rakyat Surabaya melakukan perlawanan. Dalam pertempuran yang berlangsung sampai awal Desember itu, gugur ribuan pejuang Indonesia. Kemudian pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, pertempuran 5 hari di Semarang. Tersiar kabar bahwa Jepang meracuni sumber air minum di wilayah Candi Semarang. Oleh sebab itu, Dr. Karyati memeriksa sumber air yang diracuni oleh Jepang tersebut. Namun, ia kemudian dibunuh oleh tentara Jepang. Terbunuhnya Dr. Karyati ini menyulut kemarahan pemuda. Akibatnya terjadi pertempuran di Simpang 5, Tugu Muda dan sekitarnya. Ini lokasinya anak-anak. Kurang lebih 2.000 pasukan Jepang yang dikomandoi oleh Mayor Kido berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari.
yaitu dari tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 dan dihentikan setelah adanya gencatan senjata. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Pertempuran berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Kasman Singodimedjo, gambar ini anak-anak, dan Mr. Sartono, dan pihak Jepang diwakili oleh Letnan Kolonel Nomura. Kita lanjutkan yang keempat, pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa dimulai dari peristiwa kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel di Semarang pada 20 Oktober 1945. Kedatangan mereka bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Namun kedatangan mereka diikuti oleh Nika. Nika mempersenjatai tawanan perang tersebut yang menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadi insiden yang kemudian meluas menjadi sebuah pertempuran terbuka di daerah Magelang dan Ambarawa. Nah, yang bawah adalah Magelang, yang atas adalah Ambarawa anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan terhadap tentara sekutu di Ambarawa. Setelah berlangsung beberapa hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu dan menguasai kota Ambarawa. Kemenangan Indonesia pada pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya monumen Palagan di Ambarawa. Yang kelima adalah Bandung Lautan Api. Ya, tentunya kalian udah paham lagunya ya anak-anak. Peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan peristiwa kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir McDonald di kota Bandung. Nah, ini di kota Bandung anak-anak. Mereka datang pada tanggal 12 Oktober 1945 dengan tujuan melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Tanggal 21 November 1945, tentara sekutu membacakan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945 dikosongkan oleh pihak Indonesia dengan alasan demi keamanan. Namun para pejuang Republik Indonesia tidak memperdulikan ultimatum tersebut. Akibatnya sering terjadi insiden antara tentara sekutu dengan pejuang Indonesia. Tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua agar semua masyarakat dan para pejuang TRI, Tentara Republik Indonesia, mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Demi keselamatan rakyat dan pertimbangan politik, pemerintah Republik Indonesia Pusat memerintahkan TRI dan para pejuang lainnya mundur dan mengosongkan Bandung Selatan. Sebelum meninggalkan kota Bandung, para pejuang melancarkan serangan umum ke arah markas besar sekutu dan berhasil membumi hanguskan kota Bandung. Tokoh-tokoh pejuang seperti Aruji Kartawinata, Surya Dharma, dan Kolonel Abdul Haris Nasution adalah tokoh-tokoh yang berjuang dalam Bandung Lautan Api.
Pembakaran tersebut bertujuan untuk menghentikan dan mencegah tentara sekutu dan tentara Nika yang ingin memanfaatkan kota Bandung sebagai markas militer. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 dan terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Yang keenam, pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area merupakan peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu di Medan, Sumatera Utara. Nah, ini lokasinya anak-anak. Tanggal 9 Oktober 1945, sekutu di bawah pimpinan Ted Kelly yang diikuti oleh Nika mendarat di Medan. Tanggal 13 Oktober 1945, Barisan Pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nika dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintah dari tangan Jepang. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, artinya batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Nah, itu garis putus-putus itu adalah Fixed Boundaries Medan Area, anak-anak. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan Nika melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, sekutu dan Nika berhasil mendesak beberapa pimpinan republik keluar kota, gubernur, wali kota, dan markastri pindah ke Pematang Siantar. Namun para pejuang kita pantang mundur, perlawanan dengan berbagai bentuk terus dilakukan. Yang ketujuh, pertempuran Puputan Margarana. Silahkan dengarkan video ini. Igusti Ngurah Rai adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir tanggal 30 Januari 1917 atau 102 tahun silam. Sejarah mencatat, keberanian I Gusti Ngurah Rai memimpin Puputan Margarana atau perang habis-habisan demi menjaga harkat dan martabat rakyat Bali. Puputan Margarana terjadi di Desa Marga, Tabanan pada tanggal 20 November 1946. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi nama I Gusti Ngurah Rai dengan gelar pahlawan nasional pada tanggal 9 Agustus tahun 1975. Namanya juga diabadikan sebagai nama bandara internasional di Bali. Nah, itu tadi sekilas tentang pertempuran Puputan Margarana, anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Yang ke-8, serangan umum 1 Maret 1949. Berawal dari agresi militer Belanda kedua, Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota Republik Indonesia. Nah, ini kota Yogyakarta, anak-anak. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin diadakan serangan. Jenderal Sudirman menyetujui dan meminta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk berkoordinasi dengan Letkol Soeharto. Sebagai penanda serangan umum adalah bunyi sirine pukul 06.00 pagi yang biasa dibunyikan di kota Yogyakarta waktu itu. Pada tanggal 1 Maret 1949, tepat pada pukul 06.00 pagi, kurang lebih 2.500 orang pasukan gerilya TNI di bawah pimpinan Letkol Soeharto melancarkan serangan besar-besaran di jantung kota Yogyakarta.
Pasukan TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam sesuai rencana semula. Sekitar pukul 12.00, TNI mulai mundur keluar kota untuk mengosongkan kota dan kembali menuju pangkalan gerilya. Berita kemenangan ini segera disebarluaskan secara estafet lewat radio, dimulai dari Playen Gunung Kidul, kemudian diteruskan ke pemancar di Bukit Tinggi, lalu diteruskan oleh pemancar militer di Myanmar, kemudian ke New Delhi, India, lalu sampai pada PBB yang sedang bersidang di Washington DC, Amerika Serikat. Serangan umum 1 Maret tahun 1949 memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan rasa percaya diri dan semangat juang rakyat Indonesia serta TNI yang sedang bergerilya. 2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada TNI. 3. Mendukung perjuangan diplomasi. 4. Mematahkan moral Belanda. Dan 5. Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih mampu melakukan perlawanan dan serangan umum 1 Maret merupakan buktinya. Untuk memperdalam wawasan kalian, silahkan kalian kerjakan kuis berikut ini. Yang pertama, jelaskan kronologi terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. 2. Jelaskan penyebab terjadinya pertempuran Ambarawa. 3. Jelaskan peran Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya. 4. Jelaskan kronologi terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. 5. Sebutkan 5 arti penting serangan umum 1 Maret 1949 bagi Indonesia. Video berikutnya, kita akan membahas tentang perjuangan diplomasi. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat sebagaimana tertera dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.